Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita jumpa lagi di acara Ngopi Saru, Ngobrol Happy bersama PFI Pekanbaru. Ngopi Saru. Hari ini awal Agustus kita kedatangan tamu nih, kita mengundang namanya. Kita baru kemarin jumpa, kita nggak Iya. tahu pula. Macam betul lah. Dia baru kesini kan pertama. Ini kan ngobrol, Iya. ngobrol bunga-bunga nih, santai lah. Siap. Jadi hari ini kita kedatangan kawan kita namanya Zamzami. Tadi ditanya nih, Zamzami ini siapa sebenarnya, kerjanya apa? Kalau aku udah kenal lama nih sama Zamzami ini, 10 tahun lebih lah aku kenal dia. Dia fokus ke jurnalistik. Pernah dikerja di Tribun Pekanbaru, terus dia keluar akhirnya ke sebuah LSM yang hijau-hijau itu, bisa disebut ya inisialnya Greenpeace. Terus Itu bukan inisial lah. bukan inisial ya? Iya. Ya gitulah kurang lebih, Iya. sama kayak bajunya. Terus dia keluar dan sekarang dia lebih fokusnya ke sosial media strategis ya. Kayaknya seperti itu. Iya. Tapi tetap di jurnalistik juga kan? Tetap. Pengusaha juga. Hah? Pengusaha juga. Pengusaha juga. Jadi sekarang ini ada panggilan baru namanya aku Juragan. sering manggil dia Juragan. Jadi nanti aku panggil dia Gan. Juragan kata-kata. Juragan kata-kata dan juragan kopi, bener dia. Dia punya kedai kopi Kirapa. Ya, co-foundernya di Pekanbaru sama di Jakarta, tapi tutup ya. Di sini sementara di stop dulu karena COVID. Oke, kita nggak usah dengerin curhatan dia soal itu. Sekarang ini kita mau ngobrol, bahas yang dengan gaya-gaya PFI Ngopi Saru kita ini, bahas sesuatu yang di luar konsep biasanya nih. Biasanya kan ada mangkok nih. Nah, karena ini tamunya lumayan penting dan krusial, Betul jadi aja. Bunga-bunga ya. jadi kita ini pengen ngangkat tema yang semua fotografer itu pengen dapet job dengan rate-nya tuh yang bagus ya, bukan fotografer mocok-mocok lah ya kan. Jadi rate-nya tuh dolar. Nah, Zamzami ini aku kenal dia di Pekanbaru itu salah satu orang pelopor, bisa dibilang dia memberikan kepercayaan ke kawan-kawan fotografer lokal untuk mendapatkan job dari beberapa lembaga ataupun orang-orang yang ingin menggunakan jasa fotografer, dan rate-nya dolar. Lagi tinggi sekarang. Lagi tinggi dolar sekarang, apalagi pandemi kayak gini kan, Sam. Iya. Ya kan, Gan? Siap. Ada job, Gan? Udah kemarin sama kawan lagi. Aduh. udah kena tikung kayaknya. Job memang makin dibilang, ada yang bilang seret, tapi sebenarnya peluang banyak. Nah, kita tanya dulu nih sama Zamzam ini. Itu pengalaman pertama Juragan nih percaya dan membuka peluang buat fotografer di Riau untuk dapatkan job rate dolar ini kapan tuh? Sebenarnya pertama kali pengalaman kayaknya malu ya. Aku ya? Oh, kayaknya pengalaman buruk nih. Pengalaman buruk coba ya. ceritain dulu. Jadi waktu dulu, mungkin 2009 kayak 2009 ya? 2010 ya? 2010. 2010 kita kemana namanya itu, ke Meranti. Teluk Meranti, betul itu salah satu kontraktor kan. Oh, banyak kontraktor kayak di sini. Iya. Aku baru tahu nih ada Tapi kontraktor. yang pertama ini, yang pertama ketua dulu. Oh iya, Jadi ketua ya. pas waktu itu aku kerja di Greenpeace dan juga masih hijau lah di sana. Maksudnya masih baru juga meraba bagaimana mereka beroperasional. Jadi ketika kita ada aktivitas di lapangan nih dan butuh fotografer, nggak tahu juga mengontak siapa dan gaya Greenpeace gimana juga nggak paham waktu itu. Jadi biasanya tuh mereka mengontak fotografer setidaknya yang paling mati akalnya Jakarta. Oh, maksudnya fotografer Jakarta Ya, semua. fotografer Jakarta semua. Jakarta sentris. kemudian dibawalah ke daerah. Oke. Kalau Jakarta nggak ada ya biasanya internasional. Jadi fotografer yang bule-bule itu lah yang datang ke
lokasi-lokasi kampanye. Nah, waktu 2009-2010 itu, nah kebetulan kan karena memang kita kenal dan aku kenal juga beberapa kawan karena memang basicnya wartawan, jadi tahulah kan sedikit banyaknya tentang kualitas teman-teman di sini. Terus ya aku berpikir nih, kenapa LSM seperti Greenpeace misalkan menghabiskan ataupun spend banyak uang untuk nerbangin orang dari Jakarta atau dari luar datang ke Pekanbaru, kenapa enggak pakai teman-teman yang di sini? Jadi setidaknya penghematan gede lah. Dulu juga pernah 2009 itu aku nemenin Daniel Beltra, itu fotografer cakep lah. Orang maksudnya cakep tulisannya. Cakep tulisannya. Bukan tulisan apa nih, karyanya lah. Fotonya. Dia orang mana tuh? Dia kalau nggak salah tuh dia orang Spanyol, tapi tinggal di Amerika waktu itu ya. Oke. Dan kalau teman-teman searching Daniel Beltra itu pasti keluar lah foto-foto yang dia menang. Jadi dia pernah kawan ini berapa? Ya, pernah. Dia pasti bayarannya tinggi ya. Nah, kalau dulu yang sepengetahuan aku kalau di Greenpeace tuh fotografer yang ada di listnya Greenpeace tuh rate-nya nggak terlalu mahal. Maksudnya bukan corporate rate lah. Karena fotografer juga tahu bahwa foto itu akan digunakan untuk apa, bukan untuk profit. Jadi mereka oke aja, tapi masih cukup tinggi lah dibandingkan rate yang di lokal. Nggak kebayang lah harga rate-nya. Oke. Jadi pas di 2009-2010 itu aku ngajuin nama lah. Nama tuh kawan dulu namanya FP Anggoro. Yes. Karena kawan tuh ya. Ya karena kawan sebenarnya. Ini agak mulai gak enak nih ceritanya. Ya, coba terusin lagi. Sebenarnya si tentang dia sebenarnya. Tapi melalui aku. Terus. Nah, jadi waktu itu kita ada media trip. Gue nerawang juga lah nih, inget dulu ya. Media trip ke lapangan dan itu berapa hari, dan hari terakhir kita butuh fotografer untuk di aerial dari atas, dan itu soal kebakaran hutan. Dan kawan ini akhirnya oke lah. Dan ya waktu itu karena aku bilang sama dia, ini cukup mempertaruhkan nama nih. Ya, soalnya awak merekomendasikan orang yang tak siapa namanya hanya karena nongkrong bareng. Tapi kita ngomongnya waktu itu ke Bangkok. Karena foto editor di Bangkok. Di Bangkok itu di Manila, pokoknya di sana. Jadi kemudian kalau nggak salah kirim beberapa portofolio juga. Terus kemudian deal, dan akhirnya fotonya memang cukup heboh lah. Kayaknya ada yang miss di situ tuh kayaknya tuh. Apa tuh? Berapa rate yang lo kasih ke gue waktu itu? Nama juga pertama ya. Pasti ada yang salah-salah juga, termasuk rate juga. Ya waktu itu emang apa istilahnya underrate ya. Oh, underpaid. Ya, ini sebenarnya kesalahan nol sebenarnya. Iya, sebenarnya tuh udah jadi inget nih. Jadi dia pintar nih. Memang dia ada bakat ngomong, jadinya dia agak menghilangkan sejarah nih kayaknya. Oh, gue pikir. Jadi inget tahu waktu itu diajaklah kita meeting bertiga ya kan, sama salah satu bule sebutin namanya nih, si Martin tuh kan, orang Inggris ya, UK ya. Jadi di bahasa Inggrisnya itu yang bahasa Inggris British yang agak susah lah, agak didengerinnya. Kita ketemu di satu kafe. Tapi sifatnya Jawa betul ya? Iya, dia betul ya? Iya, kalau masalah istrinya ini ya orang kita ya. Nah, kita sama-sama masih ijo nih. Tapi waktu itu nasib gua tuh ijo-ijo banget ya. Jadi karena kesalahan komunikasi, ya kan, karena kita berdua tuh bahasa Inggrisnya masih belepotan, si bule ini tanya soal rate sebenarnya waktu itu. Cuman waktu itu salah gue kurang pede lah,
ngomongnya tuh kurang kenceng kayaknya, terus sama sama Zami juga salah menangkap, ya kan? Waktu dia Red, aku jawab pakai bahasa Inggris, per hari berapa? Oh, jadi bingung gue, bingung aku. Waktu itu belum ada Red ya? Belum itu, nggak tahu berapa Red pemula nih ya, begitu. Apalagi langsung ada pada sama Led, sepertinya itu sudah Rednya berapa? Sudah per hari, itu langsung hitung dulu waktu itu kurs masih 10 ribuan, ya mungkin 500 ribu masih cukup kali ya kalau untuk ini, karena semua pengeluaran lainnya ditanggung, jadi benar-benar honor itu berapa satu hari, aku bilang ya mungkin 500 ribu, jadi aku konversikan ke dolar, aku bilang ya kurang lebih 50 lah, 50 pikiran waktu itu kan, aku ngomong 50 itu ya $50 per hari, itu udah harga paling murah lah ya, karena kira nggak mungkin lah di harga promo paling awal. Kesalahannya adalah ini mulai bagian-bagian agak menyakitkan nih, si juragan kita ini salah mengartikan 50 itu bukan $50 tapi 50.000 per hari. Jadi rate hari dari Greenpeace itu 50.000, dan itu lumayan panjang lah. Untuk panjang ya? Iya, lumayan panjang gitu kan. Long term agak sekitar semingguan lah lebih ya kalau nggak salah, itu di Semenanjung Kampar. Akhirnya dikonversi, total 500.000 total 500.000 juga. Tapi 500.000 itu dalam jangka waktu itu, yang bikin gue, loh kok dikit banget ya waktu ditransfer. Zam, telepon dia, Zam, kok segini yang gue terima, ini gimana nih? Ya pas lah itu, kan 50.000 dia bilang gitu. Aku ingat-ingat seperti itu, 50.000 kan? Ini $50 satu hari, Zam. Loh, kan 50.000, 50.000 rupiah. Aku bilang, ya kalau dipikir-pikir mending aku di Pekanbaru jadi kuli ya kan, kuli bangunan dah masih dapat lah 50.000 satu hari itu. Ya, itu pengalaman yang Zam besok jangan kayak gini lagi lah, bisa nggak ditambah, nggak bisa, udah tiket kontrak, itu dia. Ya tapi untungnya aku udah ya oke lah Zam, buat start whatever lah gitu kan. Ya tapi kan ada menyesal nggak waktu itu Zam? Enggak sih. Enggak ada menyesal. Soalnya gue mau mempromot orang lokal deh untuk dapat pasar gede. Ya sebenarnya kesalahan memang. Iya kesalahan. Tapi abisnya tembus lah, abisnya ngopi kan. Ngopi apa? Ngopi pahit. Ngopi pahit banget itu. Ya. Tetap disyukurin lah. Ya. Itu portofolio juga. Tapi itu kemudian foto Rian ini cukup bagus, bahkan di internasional, Guardian juga ngambil kalau nggak salah waktu itu. Jadi karena Greenpeace operasionalnya kan secara global, jadi foto walaupun dari orang yang nggak dikenal, tapi kemudian eksekusinya oke, bagus, tapi naik berita di mana-mana. Jadi itu pula nilai plus kan? Ya nilai plusnya, ya jadi seri juga sih waktu itu kan, memang semua serba pertama ya, liputan lingkungan hidup pun itu yang benar-benar mendalam dengan standar Greenpeace itu buat pertama juga. Apalagi naik, jadi ada pengalaman naik heli pun waktu itu kan aku sama sekali nggak ada pengalaman, yang pasti mual, terus peralatan ya seadanya, terus ya akhirnya kita buka file. Betul, aku ingat betul itu. Jadi pas Rian pertama foto kali orang ya. Iya, file foto orang, habis itu di kantor antara tuh dia ngecek nih berapa ISO-nya, kemudian ini berapa. File foto-foto aerial. Foto-foto Daniel Beta, terus fotonya John Novis. Paling enggak biar ada preset awal, pemahaman visual kita soal foto udara tuh gimana biar kelihatan bagus gitu. Makanya yang pertama tuh akhirnya dia lulus tes. Oh berarti itu tes. Iya, tapi assignment kedua, ketiga, keempatnya juga ngacir ke dia. Dan naik harganya. Naik ya. Udah bagus, udah standar lah. Terus terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau dari pengalaman kita yang pahit itulah ya, apa sih yang dibutuhkan untuk fotografer pemula nih, maksudnya
mungkin ada yang baru pemula untuk bisa dilirik atau bahkan dikontak dan akhirnya jasa dipakai gitu. Ya. Sebenarnya kalau dari pengalaman aku, kalau dia fotografer yang akan di-hire, kalau nama dia nggak muncul di circle-nya, ya entahlah, circle fotografer Jakarta atau circle-nya orang yang mencari talent itu, agak sulit untuk dapat job-job seperti itu, kecuali kemudian dia ada beberapa contoh foto yang mungkin naik, bisa jadi bukan di media internasional, media nasional aja boleh, kemudian atau mungkin juga kata kunci di promotornya ini, di orang yang menghubungkan dia. Jadi misalkan waktu itu kan juga sulit aku meyakinkan itu. Yakin FB Anggoro ini ke tangannya si John Office itu susah banget itu. Oh iya, John Office tuh, kalau di situ John Office tuh ya udah senior banget ya kan? Senior banget. Nah, jadi pertama itu si fotografernya itu yang di lokal, dia harus ada portofolio, foto-foto yang dia pernah ambil, eksekusi, kemudian kalau bagus lagi sih standarnya fotonya naik di media-media Tier 1, Jakarta ataupun di global, outlet global. Seperti itu sih. Ya. Kalau ini gimana? Kalau kita ditawar nih dalam posisi pemula, menawarkan jasa tuh berapa rate-nya dan bagaimana cara kita meyakinkan calon lah? Iya. Jadi sebenarnya sama, aku juga punya pengalaman dulu pas lagi pertama kali ditawar rate. Rate berapa jam ya? Waktu itu aku nemenin orang, jadi fixer sih. Jadi fixer itu orang yang semacam guide lah. Ditawarin, ditanya berapa rate? Wah, aku belum pernah punya pengalaman rate nih. Terus aku sebut waktu itu 150 aja lah. Masih lebih bagus lah kalau $150 per hari. Oke. Padahal kemudian setelah selesai acara, aku share ke kawan-kawan yang lebih senior, abang-abang kita lebih senior, dia bilang, oh bodoh kali kalau sama tim film itu harusnya segini lah. Oh iya udah. Segini tuh tim berapa? Dia bilang kalau aku waktu itu menemani harusnya 350. Itu minimal betul per hari. Nah itu kan mereka ada hitung-hitungan ya. Kadang-kadang lokasinya itu jauh. Nah, penghitungannya gimana nih yang sesuai profesionalnya? Ya, misalkan pengalaman beberapa bulan lalu, aku ngasih menghubungkan user dari UK. Dia minta foto-foto kelapa sawit, ataupun foto tentang kelapa sawit di Riau. Terus kemudian aku hubungan dengan kawan di sini, ya kawan-kawan kita juga semua. Terus tahu kan? Tahu kayaknya. Nah jadi waktu itu kawan itu juga, dia bilang ketika tanya rate, aku nggak tahu juga rate ini. Jadi emang kadang kebingungan, mungkin bukan karena kita belum pernah ditanya rate ya, tapi karena mungkin dampak kita orang Indonesia, ketimuran, yang tolong menolongnya itu tinggi banget. Ya aku bayar pakai rokok aja aman lah tuh misalkan, atau bayar pakai apa aman lah gitu ya. Tapi harga kawan lah misalkan gitu kan. Tapi aku dorong ke kawan-kawan itu bahwa kau harus punya rate gitu. Dan punya rate itu dari pengalaman aja, misalkan pengalaman nyuplai foto misalkan ke media internasional misalkan, ya udah berarti kalau sudah pernah rate segini aja. Kalau belum pernah rate-nya segini. Tapi itu menurut aku sih tergantung media usernya, mereka yang akan menggunakan. Misalkan kalau untuk tahun kemarin medianya nggak terlalu besar lah, tapi cukup lah. Jadi kalau sekelas misalkan media internasional, Guardian atau apa yang kemudian mengontak kita,
karena dia dapat nomor kontak kita, sudah cukup yakin, modal juga bagi kita untuk ngasih rate ya pas dengan mereka. Rate-nya sebenarnya soal tawar-menawar juga. Sama juga ya. Iya, tapi kalau kau bilang rate aku $50 aja lah, orang juga bingung jadi malas juga. Oh, $50 cuman gitu. Jadi kayak kadang sama kayak jadi kayak beli barang $50 gitu. Jadi kayak apa ya, beli kucing dalam karung lah gitu. Iya. Ya, kemarin tuh pernah juga aku sebagai fixer ditawar sama media UK. Terus berapa harga? Segini. Oke, bisa kirimkan portofolio. Jadi waktu itu dia merasa gede banget nih, ketinggian. Oke. Bisa kirim portofolio. Wah, impresif nih, bagus nih. Nah, jadi oke lah. Jadi kadang portofolio itu strategi kedua lah. Strategi kedua. Kalau kita dirasa. Nah, kalau peralatan kita itu gimana? Apakah kita perlu cantumkan juga kalau kita pakai alat ini, karena kan sekarang alatnya bisa sewa atau pakai punya sendiri ya kan? Ya. Itu diperlukan, itu mempengaruhi rate juga ya? Menurut aku sih dia akan nanya biasanya pakai apa, speknya apa. Bagusnya sih kita nanya balik, kalian butuhnya apa. Jadi kayak apa namanya, kau butuh berapa, kau butuh apa, ya aku bisa gitu lah. Mantap lah ya. Iya, gitu. Ya strategi dagang lah. Nah, masalahnya waktu itu ketua waktu $50 itu ditanya nggak portofolio? Udah dikasih, dan itu waktu Soalnya kan dia kan blank banget, Ngeblank. siapa gitu. Yang boros sopo gitu. sopo gitu. Kita sama-sama ngeblank. Dia juga ngeblank bahasa Inggris itu. Nggak jelas lah. Sampai sekarang juga gitu. Nah, sekarang pun gitu juga sebenarnya, tapi lumayan lah. Lumayan lah. Itu masuk kan? Untuk negonya udah cukup lah. Nah, terus ini nih, ada pertanyaan lagi nih. Mengenai kinerja ya, Yap. attitude lah. Ada nggak perbedaan pola kerja atau perilaku belum menggunakan jasa fotografer internasional Jakarta dengan yang lokal nih, agar supaya kita jadi ada perbaikan lah kalau memang ada yang kurang. Ya, menurut aku yang paling penting itu kita kadang kalau di lokal ya, aku juga kadang apa ya, kalau nggak ada kerjaan ataupun ada kerjaan kadang kelokalan itu terlalu santai gitu lah. Misalkan kita janji jam 2 ya misalkan, kata dia aku kan ya on the way jam 2 tepat gitu. On the way dari mana kan. Nah, jadi ketika kita dapat assignment dari luar, kita harus langsung switch behavior kita, attitude kita itu harus di switch, harus diputar. Pernah kemarin ada kawan juga, ada TV luar juga kontak aku, dia perlu video drone soal kebakaran hutan. Nah, kemudian kasih ke kawan yang biasa juga, dia janjikan harus oke, besok pagi subuh aku akan pergi ke Sungai Siak lah. Kan lumayan tuh Sungai Siak dengan view asap, kemudian landscape kota, ada iya betul, ada jembatan juga, terbayang lah kan. Rupanya kawan tuh kesiangan. Dan udah hilang lah ya, udah asap apa? Oh iya, cair. betul. Jadi golden moment itu hilang. Tapi akhirnya dapat juga dia job itu. Karena emang dia butuh ada tempat yang dia harus dikejar dia dan dia bisa. Tapi yang Sungai Siak itu dia nggak dapat jadi. Dia nggak dapat. Sebenarnya Sungai Siak tuh kayak apa? Dia cuma butuh cuma 2 menit aja kok. 2 menit itu paling maksimal lah. Kalau emang paling nggak 30 detik shoot doang, dibayar berapa? $300. Pengen aja. $300 dari 2 menit. Iya. Padahal aku punya drone loh, Bang. Itulah. Lah kemarin kan aku foto juga. Mungkin Mulai curhat ya, kurang switch-nya ya. Iya, betul. Lah kan waktu itu ya kan. Nah, menurut aku sih memang harus kita siap untuk switch, untuk berubah settingan. Oke, kita biasa lokal, pokoknya ada kontrak dari internasional, kita langsung jam berapa janjian, jam berapa apa, jam berapa yang kita janjian.
Nah, ini kan kalau sama lembaga ataupun organisasi dari ya Kak, dari nasional itu biasanya mereka menggunakan kontrak ya, kontrak kerjanya gitu. Nah, itu bahasanya bahasa Inggris segala macam ya kan. Itu seberapa penting untuk dipelajari? Ya kalau sekarang udah ada di bahasa sih. Selisih. Sekarang udah ada di bahasa. Tapi yang terakhir kemarin bahasa Inggris. Kalau dia nggak ada kantor dia di Indonesia, makanya biasanya satu bahasa aja bahasa Inggris. Kayak kawan kemarin satu bahasa Inggris dan itu harus baca seksama sih, misalkan soal kredit foto, berapa lama dia akan eksklusif dipakai misalkan. Kalau di tempat kantor aku yang lama itu kalau nggak salah itu sekitar 6 bulan atau berapa bulan ya? Itu eksklusif. Artinya kita tidak boleh jual ke yang lain. Tapi bisa kita ikutkan lomba tapi dengan kredit byline-nya jelas ke lembaga itu. Tapi setelah 6 bulan itu bisa kita pakai kemana-mana untuk kita nggak tahu jual ulang atau apa bisa juga. Jadi memang itu penting banget sih untuk baca kontrak itu. Nah kadang-kadang mereka kan ketika ingin memotret di satu tempatnya, misalkan di daerah Dumai atau apa, nah atau di daerah yang di pedalaman Bengkalis, untuk menuju lokasi itu dan sebenarnya kerjanya itu pas hari kedua nih. Nah hari ke-1-nya itu udah kita hitung bekerja dan gimana tuh cara hitungnya? Itu istilahnya travel time ya. Waktu perjalanan biasanya sih yang aku ketahui itu hitungan setengah. Jadi setengah rate. Jadi kalau rate-nya 200, motonya hari kedua, hari pertama itu perjalanan. Karena perjalanan cukup jauh, misalkan kalau di Riau ini kan jauh-jauh nih. Apalagi kalau objek fotonya itu soal hutan sebagainya itu. Jadi hari pertama karena perjalanan ya udah itu setengah rate misalnya. Tapi memang harus kita sebut ya, kita sebut ke mereka. Karena satu tips juga untuk dapat biar kita enak jalanin assignment itu adalah kejelasan di awal. Itu penting. Komunikasi ya. Iya. Nah ini soal kredit foto ataupun apa gitu. Dari kontrak itu perlu nggak? Kemarin ada kasus nih ya. Jadi ada temen kita juga lah, dia dapat telepon setelah sebelumnya dia waktu bulan lalu dia dapat job memotret tentang kelapa sawit. Nah, bulan setelahnya dia telepon lagi sama yang pemberi kerjanya. Wah dia udah seneng kan, ada email nih kayaknya job lagi nih. Nah, tapi pas dibuka dia hanya meminta izin bahwa fotonya akan digunakan untuk edisi selanjutnya. Karena dia hanya ingin memberitahu, karena kan di dalam kontrak tidak diatur itu. Nah, maksudnya apakah perlu nggak sampai sedetail bahwa foto yang kita ambil itu ada periode bisa digunakan itu berapa lama oleh sebuah lembaga tersebut, atau selamanya foto itu bakal bisa dipakai? Kalau selama bisa dipakai, tapi tergantung kontraknya. Tapi kemudian di kitanya, kita yang mengambil foto itu, yang pemilik copyright-nya itu tergantung kontrak juga, kita bisa ngapain dengan foto itu. Misalkan tadi ke kantor yang lama itu 6 bulan, kita bisa ada 6 bulan atau 3 bulan eksklusif, kita bisa ngapain gitu. Dan memang ada ini sistemnya, dia berarti beli jasa tuh sekali ya, putus ya, tidak dalam bentuk royalti atau kayak gimana itu? Iya, kalau di lembaga-lembaga LSM misalkan itu kayaknya nggak ada royalti. Jadi bisa dipakai. Bisa juga sih kalau kita agak strict ke mereka, kita bilang bahwa ini hanya bisa kalian pakai hanya untuk kampanye atau hanya untuk wardrobe, hanya untuk apa gitu. Jadi memang bisa kita bikin di sana ya, karena memang itu soal kontrak jual beli ya. Jadi kita juga harus aware juga.